Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما أما بعد. Hadirin para jamaah anggota majelis pecinta Islam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan langkah kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga setiap langkah kita mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui pembacaan dari kitab Tafsir Jalalain, yaitu sebuah kitab tafsir yang banyak dibaca di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia negara Islam. Kitab tafsir ini dikarang oleh dua imam yang besar di dalam sejarah Islam. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Asr. Surat Al-Asr, yaitu surat yang diawali dengan kalimat wal asri. Hadirin rahimakumullah, kita akan membaca secara singkat tafsir ini dan selanjutnya akan kita syarah, kita jelaskan lebih mendalam mengenai makna-makna yang terkandung di dalamnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala suratul asr bismillahirrahmanirrahim wal asri ad-dahru au ma ba'da az-zawali ila al-ghurub au salatul asr ila akhirih. Di dalam surat Al-Asr, surat wal asri merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah sehingga dinamakan dengan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Makkah. Surat wal asri atau Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk dari surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Tapi bukan dia yang terpendek. Yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sementara wal asri ini adalah 3 ayat juga, tetapi dia agak sedikit panjang dari surat Al-Kautsar. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, dan selalu saling menasehati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan
saling menasehati mengenai kesabaran. Di dalam ayat ini pertama-tama di dalam awal surat Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, kalau kita manusia kalau bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Kita mengatakan wallahi misalnya, ya, atau dengan sifat Allah misalnya wa rabbil ka'bah dan lain sebagainya, dengan sifat-sifat atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Allah bersumpah maka tentu saja dengan makhluk-makhluknya. Dan apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki sebuah keistimewaan yang harus diperhatikan oleh manusia. Dan di sini Allah bersumpah wal asri, demi masa. Jadi al-asru artinya masa. Ada juga para ulama mengartikan al-asru ini adalah waktu asar, yaitu waktu sebelum maghrib. Ada juga ulama yang mengatakan al-asr ini adalah sholat asar. Oleh karena itulah dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa sholat yang terbaik itu adalah sholat asar. Ya, ini juga diperkuat di dalam surat Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta." Jagalah sholat-sholat itu 5 waktu. Dan sholat asar. Nah, ini ada kekhususan, disebutkan penekanan. Dan sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu adalah sholat asar. Oleh karena itulah para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sholat yang terbaik di antara 5 waktu itu adalah sholat asar. Kembali kepada surat Al-Asr ini, demi masa. Jadi di sini penafsirannya adalah masa, dan ini yang dinyatakan oleh mayoritas para mufassir ahli tafsir yang menyatakan bahwa wal asri di sini adalah demi masa. Artinya Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah makhluk diciptakan, maka secara otomatis saat itu juga Allah menciptakan tempat dan waktu. Tidak mungkin sebuah makhluk terlepas dari 2 hal ini, waktu dan tempat. Nah, kemudian mengapa di sini yang disebutkan waktu? Yang pertama, para ulama berbeda pandangan. Kenapa dipilih waktu di sini? Apa hakikat keutamaan dari waktu? Para ulama mengatakan waktu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari setiap makhluk. Ada yang mengatakan waktu merupakan sebuah makhluk yang luar biasa. Sepanjang zaman selalu ada berganti, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa selalu berganti, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menyatakan Allah bersumpah dengan waktu ini untuk menunjukkan kepada kita semua manusia bahwa salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah waktu. Salah satu modal nikmat, sesuatu yang sungguh luar biasa yang pernah Allah berikan kepada seorang manusia adalah waktu. Oleh karena itu sangat merugilah orang yang menyia-nyiakan waktu. Waktu yang sudah berjalan sedetik, 2 detik dan seterusnya mustahil akan bisa kita ambil kembali. Mustahil akan terulang kembali. Sesuatu yang terjadilah tidak akan mungkin kembali lagi. Itulah luar biasanya waktu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwa di antara nikmat yang seringkali manusia lupa, lalai darinya adalah waktu. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak di antara manusia ini lalai, tertipu darinya, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itulah di sini Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yang terbaik yang bagaimana? Allah kemudian melanjutkan, innal insana lafi khusrin. Ketahuilah bahwa semua manusia, siapapun orangnya, bukan hanya manusia biasa, bahkan sampai manusia yang paling mulia, seorang ulama, seorang wali, bahkan seorang nabi pun
masuk di dalam sini. Semua manusia. Bukan hanya kaum muslimin, tetapi juga orang-orang kafir masuk juga di sini. Allah menyatakan semua manusia, innal insana, sungguh, ada penekanan lagi di sini. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dalam kerugian, dalam memanfaatkan waktunya, dalam memanfaatkan nikmat yang sungguh luar biasa tersebut. Jadi kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita dan waktu mulai berputar menghitung waktu kita sampai kita datang ajal, kita sesungguhnya dalam sebuah kerugian yang sangat besar. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak rugi di dalam kehidupan kita? Allah memberikan solusinya, diberikan resepnya di ayat yang ketiga. Inilah manhaj yang terbaik, inilah cara yang terbaik bagi siapapun untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, untuk memanfaatkan nikmat hidup ini dengan sebenar-benarnya. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, illalladzina amanu, semua orang rugi kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengeluarkan orang kafir. Jadi kalau pada dasarnya kita semuanya belum beragama, mungkin belum menyatakan Allah, kita dilahirkan belum tahu apa-apa, tidak memiliki ilmu, lalu kita beriman, kita keluar dari sebuah atau naik dalam sebuah keimanan yang nyata, mengakui mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mana salah satu keuntungan kita beriman? Yang pertama, orang yang beriman, semua perbuatan baiknya akan dihitung sebagai sebuah amal ibadah dan diberikan pahala sesuai dengan keikhlasannya kepada Allah. Tetapi orang kafir, betapapun melakukan kebajikan, berapapun kebaikan yang pernah dilakukan seumur hidupnya, tidak akan ada Allah berikan nilai sedikit pun. Innalladzina kafaru a'maluhum karomadin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu perbuatan mereka karomadin, seperti abu, ishtaddat bihir rih, yang ditiup dengan kencang oleh sebuah angin, fi yaumin asif, ketika hari badai. Jadi orang kafir kalau melakukan sebuah amal ibadah, Allah memperumpamakan dengan apa? Melakukan sebuah perbuatan baik, misalnya ada orang kafir bersedekah, ada orang kafir menolong, ada orang kafir misalnya menghormati orang tuanya, mereka dapat pahala nggak dari perbuatan itu? Tidak. Allah mengatakan perbuatan mereka itu seperti kita menggenggam abu, kita buka abu itu, dan ketika itulah bertiup sebuah angin yang sangat kencang di hari badai. Apa kira-kira yang terjadi dengan abu tersebut? Haba'an manthura, akan terbang tanpa makna. Itulah perumpamaan orang kafir. Apa sebabnya? Hanya satu hal, keimanan kepada Allah yang tidak ada ketika itu. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan nikmat yang besar, tidak rugi, pertama beriman. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan melakukan amal-amal yang baik. Apakah iman saja cukup? Apakah kita cukup? Kita yakin Allah adalah Tuhan kita, kita yakin Muhammad adalah Rasul kita, lalu dia tidak melakukan apa-apa, tidak melaksanakan kewajiban Allah, melakukan larangan-larangan Allah, tidak peduli dengan syariat Allah, tidak peduli dengan kaum muslimin. Apakah itu yang diinginkan? Tidak sama sekali. Kurang, hadirin rahimakumullah. Meskipun demikian, memang dia ada keuntungan, dia sudah beriman, itu sudah untung. Daripada tidak beriman, dia sudah untung. Tapi kalau untungnya mau lebih besar lagi, lakukanlah amal soleh. Untungnya apa kalau kita beriman saja tanpa amal soleh? Kalau orang yang beriman saja punya sedikit saja, mithqala dzarratin min iman, ada setitik saja dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dijamin masuk surga orang itu. Tapi apa? Na'udzubillah, orang yang imannya setitik tapi semuanya kemaksiatan, akan dicuci dulu di api neraka, akan dicuci dulu di mesin cuci mereknya naru jahannam.
sampai bersih, putih, mengkilap, silahkan masuk surga. Apa ada kita yang mau mencoba mesin cuci neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Mesin cuci Sharp saja kita malas masuknya. Ya, dan lain sebagainya. Itu jadi. Nah, oleh karena itu perlu ditingkatkan dengan amal ibadah. Dengan amal ibadah, laksanakan sholat, laksanakan zakat, jauhi larangan Allah, selamat kita. Itu saja cukup? Tidak, hadirin rahimakumullah. Ada yang ketiga, wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat, saling menasehati tentang kebenaran. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, saling menasehati. Jadi agama ini, Islam ini, hadirin rahimakumullah, kalau anggotanya tidak saling menasehati, nilainya sangat kurang, tidak sempurna. Kita masing-masing jalan, tidak peduli dengan saudara kita, tidak peduli dengan amalan saudara kita, tidak peduli dengan keadaannya. Itu bukan mendapatkan keislaman dan nilai keimanan yang sempurna, belum, jauh. Oleh karena itu harus saling menasihati dalam kebenaran. Teman kita yang salah kita peringatkan, yang diperingatkan tidak marah, karena ini agama. Karena kita menasihatinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, manusia tidak lepas dari segala cobaan hidup. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran ini bukan hanya berkaitan dengan kesusahan kehidupan, bencana, kesulitan hidup, tidak, hadirin rahimakumullah. Justru yang lebih besar dari itu, yang namanya sabar itu adalah sabar dalam ketaatan yang paling utama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Baru yang terakhir, sabar atas musibah. Kalau kita lihat sabar pertama dan kedua, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kembali sebelumnya, kembali kepada poin-poin sebelumnya. Sabar kita dalam beriman, sabar kita dalam melaksanakan amal saleh, sabar kita dalam berdakwah kepada Allah, dan sabar kita dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang Allah berikan, dari syaitan yang selalu mengganggu, hawa nafsu yang selalu merongrong setiap detiknya. Dan kemudian yang terakhir, yang paling rendah, sabar dari sebuah musibah. Karena sejatinya sebuah musibah itu bukanlah sebuah kesulitan atau sebuah bencana malapetaka yang harus kita takuti, bukan. Sejatinya sebuah musibah itu adalah sebuah kenikmatan dalam bentuk atau dalam rupa yang lain. Karena musibah pasti ada hikmahnya. Musibah tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Allah itu maha agung, Allah itu maha kaya, Allah itu maha mulia, Allah itu maha pengasih sayang. Untuk apa sih membuat kita susah? Apa susahnya kita itu kemudian menyenangkan Allah? Apakah kesulitan kita itu membuat Allah lebih perkasa? Apakah kita merasa rendah, merasa sakit, mendapatkan segala kesusahan di dunia ini, kemudian membuat kejayaan atau kekuasaan Allah bertambah? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, untuk apa Allah memberikan musibah? Untuk kita sendiri. Tidak ada sebuah musibah kecuali kebaikannya hanya untuk manusia yang diberikan musibah itu. Nah, itulah cara pandang kita, manhaj kita, paradigma yang seharusnya dipegang dalam seorang muslim dalam hidup ini, disebutkan dalam ayat surat Wal Asri. Oleh karena itulah Imam Syafi'i menyatakan, seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujjah, sebuah kebenaran tentang agama ini, kecuali surat Wal Asri ini, cukup semuanya bagi seluruh manusia untuk selamat di dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itulah rahimakumullah, surat Wal Asr ini sangat penting, banyak sekali faedahnya, tapi karena keterbatasan waktu, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling penting bisa kita amalkan, kita renungkan sehingga bisa bermanfaat sebaik-baiknya bagi diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi